Silakan Bu Susi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi di hari ini kita bertemu kembali di Zoom Retaku kita ya. Kita akan belajar bersama pemateri kita yaitu Bapak Ilmi. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat ini ya Bu ya, selalu diingat gitu kan. Sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ilmi untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Bapak Ilmi. Ya Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Tetap semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya ini dapat mengantarkan Bapak Ibu semuanya menuju kesuksesan Bapak Ibu ya. Amin. Dengan semangatlah kita akan dapat menjemput kesuksesan berikutnya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan. Amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini sebenarnya yang mengisi adalah Bu Dewi. Kebetulan Bu Dewinya sakit, jadi pada siang hari ini saya yang mengisi ya. Jadi tadi sempat saya buatkan tapi tidak banyak Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena belum waktu saya untuk mengisi, jadi waktunya Bu Dewi. Akhirnya saya bisa saya kuasai saja yang saya berikan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk PPKN atau PKN ini kita sudah berapa pertemuan Bapak Ibu untuk PKN ini Bapak Ibu? Apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Coba Bu. Tentang HAM Pak. HAM. HAM Saja. Iya HAM. Tentang HAM ya. HAM itu yang terakhir kemarin ya HAM ya. Sebelumnya apa Bapak Ibu? Dan norma-norma Pak. Sebelumnya norma-norma dan nilai-nilai itu ya. Iya Pak. Nilai dan norma sudah kita kuasai, kemudian HAM juga sudah kita kuasai. HAM kemarin ada berapa Bapak Ibu HAM itu? HAM berat, HAM ringan ya. HAM berat sama HAM ringan. Kata kuncinya untuk yang berat itu apa Bapak Ibu kemarin? Kalau berat menghilangkan nyawa orang. Dengan penghilangan nyawa ya. Orang lain ya Pak. Kata kuncinya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu berkenaan dengan fungsi Pancasila dan juga penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ya. Jadi, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Ada Pak. Ada Pak. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu untuk fungsi Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ini di sini saya berikan hanya 2, tapi fungsinya ada berapa Bapak Ibu kira-kira? Sumber dari segala Pancasila. sumber. 9.
Oke. Ada 9 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini saya cuplikan hanya ada 2 ya. Nah, mudah-mudahan nanti untuk yang lainnya nanti akan kita bahas ya. Jadi kita bahas yang nomor 1 dulu. Silakan Bu Susi, silakan untuk memandu. Silakan untuk nomor 1 bisa membacakannya. Silakan. Bu Rodia. Bu Rodia. Silakan yang lain. Ya, Ibu. Ya, silakan. Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Janji luhur bangsa Indonesia, D. Cita-cita bangsa Indonesia. Jawabannya Bu ya? Ya, jawabannya kira-kira apa Bu Rosida ya ini? Ya, Bu. Bu Hera, Pak, Bu Hera. Dari Kalimantan Barat. Oh Bu Hera ya, silakan Bu Hera. Apa kira-kira jawabannya Bu Hera? B. Kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia. B. Kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia. Nah, tahunya dari mana Bapak Ibu? Kita harus tahu kata kuncinya. Kok bisa jawab kepribadian? Tingkah laku dan perbuatan. Tingkah laku dan perbuatan. Ciri khas bangsa Indonesia. Nih sudah ketemu ini ya. Kata kuncinya adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jadi Ciri khas bangsa ciri khas Indonesia, ya. itu berarti berhubungan dengan kepribadian ya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Memang fungsinya ada 9, tapi kalau sudah berhubungan dengan ciri khas itu berarti Pancasila sebagai kepribadian. Ya, Bapak Ibu ya. Ini pokoknya dipegang teguh ini kata kuncinya ya, sama dengan HAM kemarin. HAM berat itu kalau sudah penghilangan nyawa berarti HAM berat. Kalau belum berarti belum termasuk HAM berat. Sama dengan ini. Ya. Jadi ciri khas bangsa Indonesia ini kata kuncinya. Oke. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Jadi kita soalnya dulu ya. Nomor 2 silakan Bu Susi. Silakan nomor 2. Siapa nih? Bu Rosida. Bu Rosida silakan. Mana ya Pak? Silakan yang nomor 2. Saya Bu. Ya silakan. Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintah negara berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Kepribadian bangsa, D. Dasar negara. D. Nah, D. A. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Landasan. Landasan Pancasila sebagai landasan. Pancasila sebagai landasan. Jawabannya A. Nah, kata Jawabannya D. kuncinya adalah menjalankan pemerintahan negara. Kalau menjalankan pemerintahan berarti dia sebagai dasar negara. Dasar negara D. ya. Bapak Ibu, ini perlu diingat ya. Jadi kalau ciri khas itu berhubungan dengan kepribadian, kalau menjalankan pemerintahan negara itu berhubungan dengan dasar negara. Nah, coba kita lihat fungsi 9 tadi itu apa saja ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, fungsi
9 fungsi Pancasila bisa terlihat? Bisa, Pak. Dikirim Pak ini nanti ya. Yang pertama sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai ideologi, Pak. Sebagai Ideologi negara. Ideologi negara. Ya, ini yang pertama, fungsi yang pertama. Kira-kira kata kuncinya ideologi ini apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira Bapak Ibu? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur ya Pak. Mewujudkan masyarakat adil makmur. Kata kuncinya apa kira-kira? Implementasi dalam pembangunan. Dalam pembangunan. Oke. Ini ya kata kuncinya ya. Implementasi dalam pembangunan. Itu berarti Pancasila sebagai ideologi negara ya. Nah, saya berikan semua ini kan supaya yang tadi kan hanya ada 2 ya yang keluar. Barangkali besok yang keluar bukan itu, begitu loh ya. Nah yang sebagai dasar negara tadi Bapak Ibu ini. Iya. Dasar mengatur penyelenggaraan ya kan. Tadi kan ini ya kata kuncinya ya. Jadi sebagai dasar negara itu ini kata kuncinya. Ya, jadi Pancasila berfungsi sebagai dasar negara itu adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini berarti sebagai dasar negara. Kemudian sebagai jiwa bangsa Indonesia, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya itu berhubungan dengan ini loh. Nah, ini loh. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya kata kuncinya. Kemudian untuk kepribadian, Pancasila sebagai kepribadian tadi ini ya. Jadi ciri khas ya, ini kata kuncinya. Jadi sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan ya. Yang dimaksud di situ adalah mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi kalau di soal itu tercantum mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, berarti Pancasila sebagai kepribadian ya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau tadi kepribadian, sekarang sebagai pandangan hidup berarti apa? Semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi semua aktivitas harus sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Berarti sebagai pandangan hidup. Ya, jadi sebagai pandangan hidup berarti semua aktivitas itu harus sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Nah, ini ya kata Pancasila. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber hukum. Apa Bapak Ibu kata kuncinya? Hidup kesadaran kita hukum serta kita moral. Ini suasana kejiwaan. Sumber tertib hukum. Nah, ini ya kata kuncinya ya, sumber tertib hukum. Nah, jadi sebagai sumber ya berarti sebagai sumber tertib hukumnya ya, yang ada di Indonesia ya. Nih. Kemudian yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kira-kira apa kata kuncinya Bapak Ibu? Mendirikan negara, mengesahkan perjanjian luhur namanya. Perjanjian luhur berarti berhubungan dengan PPKI ini Bapak Ibu ya. Nanti ya, ini kan berhubungan dengan ini ya. Nah ini perjanjian luhur ya.
Proklamasi. Ya, berhubungan dengan panitia persiapan kemerdekaan. Nah, kalau di soal itu ada PPKI, berarti Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya. Oke, sekarang yang nomor 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Ini berhubungan dengan pembukaan undang-undang. Tertuang pada alinea keberapa Bapak Ibu? Alinea yang keempat. Ya, jadi kalau nanti ada hubungannya dengan alinea yang keempat, berarti sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah sebagai falsafah hidup untuk mempersatukan bangsa. Ya. Ini berarti hubungannya dengan sila ketiga. Sila ketiga. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, kita ulang sekali lagi biar hafal. Tapi yang sering keluar itu memang ini Bapak Ibu ya. Yang sering keluar itu 3 biasanya itu. Kalau ndak ideologi, ya dasar negara, terus kepribadian biasanya yang keluar itu. Nah, kalau ideologi berarti implementasi dalam pembangunan nasional ya. Kemudian kalau dasar negara itu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jiwa bangsa itu berarti berhubungan dengan pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Ya. Kalau kepribadian itu ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Ya. Pandangan hidup itu semua aktivitas harus sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Nah, kemudian dasar dari segala sumber hukum itu berarti sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Perjanjian luhur ini hubungannya dengan PPKI. Nah, kemudian yang ke-8 cita-cita luhur ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat ya. Kemudian falsafah hidup yang mempersatukan sila ketiga Pancasila. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya yaitu penyakit budaya yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Ini yang dulu pernah ditanyakan ini ya. Kalau kemarin kan kita masih belajar norma ya, nilai dan norma. Sekarang kita ke penyakitnya. Nah, Mbak, ayo. Satu orang silakan Bu Susi untuk membaca. Bu In lihat ini. Iya, Siti cenderung membuat kategori akan tampilan karakteristik perilaku. Edo berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal yang membuat dia memberikan label pada Edo bahwa Edo itu keras, kasar. Tindakan Siti ini merupakan wujud dari tip ya Bu. C Bapak. Nah, kata kunci dulu, kata kunci harus tahu kata kuncinya. Label. Memberikan label. Nah, ini. Ada jenis kelaminnya Pak. Berdasarkan kategori ya, memberikan cap. Ini kan memberikan cap negatif kan ya. Ini orang ini keras, ini kasar ini ya. Kalau sudah memberikan label atau cap negatif itu berarti nama lainnya adalah stereotipe. Jadi Bapak Ibu harus tahu nama lainnya. Memberi label, memberikan cap ke orang lain itu namanya stereotipe. Oh, orang ini keras ini, orang ini kasar ini ya. Itu berarti kalau itu Pak Ilmi, ya. Kalau etnosinkretisme itu berarti budaya itu menganggap bahwa budayanya yang paling baik dan budaya yang orang lain itu jelek. Nanti ada bahasanya sendiri Bu ya. Oh, itu ya? Ya nanti akan saya bahas di sini ini ya. Loh ini ada ya nanti ya.
Nah, ya oke. Nanti kita jabarkan lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting ini tahu dulu kata kuncinya ya. Jadi memberikan label atau mencap orang ya itu berarti namanya penyakitnya itu adalah namanya penyakit stereotipe. Oke, yang terakhir ayo silakan. Monggo Bu Susi. Nomor 4, Ibu Maharani, silakan. Oh iya, barusan bukan ya. Ya, silakan Ibu. Dalam beberapa kasus sudah, sebentar Bu. Ya, dalam beberapa kasus isu etnis dapat membuat bangsa ini menjadi terpecah-pecah. Salah satu isu etnis adalah penyakit budaya yang merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat ada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lain yang disebut dengan ya. Disebut apa kira-kira? Rasisme. Rasisme ya. Kuncinya penyakit budaya. Penyakit budaya. Perbedaan biologis. Kata kuncinya jangan penyakit budaya. Kalau penyakit budaya Perbedaan biologis, Pak. penyakit budaya ya. Ayo, Perbedaan biologis. apa kira-kira? Membedakan Perbedaan biologis. Perbedaan biologis Ya, yang melekat pada perbedaan ras. pada ras. Ya, maka disebut dengan rasisme. Nah, ini harus kita kuasai semua Bapak Ibu ya. Prasangka itu apa, etnosentris itu apa, stereotipe itu apa, diskriminasi itu apa, rasisme itu apa, harus kita kuasai. Kalau di sini saya hanya memberikan 2 contoh soalnya ya, 2 contoh soal. Kalau pelabelan berarti stereotipe. Kalau perbedaan biologis yang melekat pada ras itu namanya rasisme. Sekarang kita gali lebih dalam. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Prasangka ini Bapak Ibu, ini lebih luas. Ya, prasangka ini lebih luas karena apa? Masih berbentuk keyakinan. Belum berbentuk tindakan. Ya, jadi prasangka itu bisa positif, bisa negatif. Jadi berbentuk keyakinan, masih apa ya istilahnya? Kalau diterangkan di terakhir sini ada ini. Nah ini prasangka lebih mengarah pada sikap dan keyakinan. Jadi keyakinan ya, belum mencapai pada tindakan ya. Kalau diskriminasi itu sudah tindakan ya. Jadi ini masih berbentuk keyakinan. Kita itu prasangka menduga-duga ya Pak. Lain ya, itu namanya prasangka ya. Nah, prasangka adalah sikap yang bisa positif maupun negatif berdasarkan keyakinan stereotipe. Jadi ketika kita melabeli orang dengan label dia kasar gitu kan prasangka kita, waduh jangan-jangan orang itu nanti kalau dekat orang itu nanti orang itu kasar sama saya. Ini berarti masih prasangka, masih jangan-jangan begitu loh ya. Jadi belum tentu kebenarannya begitu. Jangan-jangan orang itu jahat. Nah ini kan masih prasangka ya, jadi masih berbentuk keyakinan, belum sampai pada tindakan. Kalau sudah tindakan itu nanti masuk kepada diskriminasi. Nah, prasangka yang diakibatkan yang berbasis ras itu disebut rasisme. Ya, ini ya. Prasangka yang berbasis ras itu disebut dengan rasisme. Nah, sedangkan prasangka yang berbasis etnis, ya, oh ini etnis ini ya, itu berarti etnisisme. Ya. Jadi prasangka ini lebih luas karena masih berbentuk keyakinan ya, masih berbentuk dugaan. Nah, ini prasangka.
Nah, kalau yang melabeli tadi itu yang ini Bapak Ibu ya, ini sudah jelas ya. Memberi label atau cap itu namanya stereotipe. Ya, jadi keyakinan ini menimbulkan penilaian cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain, ya. Ada kecenderungan untuk memberi label atau cap. Lah, kalau sudah memberi label atau cap, ini berarti masuk penyakit budaya stereotipe. Nah, sekarang apa bedanya dengan etnosentris? Lah ini tadi yang Ibu, siapa tadi yang ditanyakan Ibu tadi ya. Jadi etnosentris ini berhubungan dengan budaya. Kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain itu sesuai dengan budayanya sendiri. Nah, ini namanya etnosentris. Jadi standarnya itu budayanya dia, begitu. Ya, standarnya itu budayanya dia, itu berarti etnosentris. Kayak membanggakan budaya sendiri ya Pak? Iya, kayak membanggakan budayanya sendiri. Oh, kalau yang budaya aku wae, ya, kan begitu ya. Ini berarti etnosentris ya. Itu Pak. Kalau semisal nanti ada soal yang berhubungan dengan ada kata budaya, berarti itu masuk etnosentris gitu ya Pak ya? Kalau berhubungan dengan budaya, nanti masuknya etnosentris, ya. Etnosentris. Tapi dilihat lagi Bu kelanjutannya, barangkali ada di situ ada lanjutannya ya, ada lanjutannya dengan merendahkan ras atau apa, berarti kan nanti beda lagi itu ya. Tapi yang pasti ya, yang jelas itu kalau standarnya itu budayanya sendiri, itu berarti dia masuk kepada etnosentris ya. Jadi menganggap budaya orang lain itu standar budayanya dia. Kurang bagus itu budaya sana itu lah itu ya. Nah, ini berarti etnosentris ya. Oke. Nah, kalau yang tadi ya, yang tadi kan ini kan rasisme tadi ya. Jadi rasnya itu superior. Jadi ras saya ini paling istimewa ini. Nah, kalau sudah seperti itu ya, ras Jawa ini paling istimewa ini ya. Misalkan itu ya, berarti ini menganggap seperti itu berarti dia rasisme ya. Sudah rasisme berarti ya. Rasisme yaitu suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior, jadi lebih unggul dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Nah, kalau sudah superior memiliki hak untuk mengatur ras yang lain, nah ini termasuk sudah rasisme. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kata kuncinya? Ya Pak. Ya, Pak. Superior. Ya, jadi kalau sudah ketemu soal seperti ini, itu kan kita bisa kita punya wawasan ya, paling enggak itu untuk bisa menjawabnya itu ya. Pak, kalau perbedaan stereotip sama prasangka apa Pak? Nah, tadi kalau prasangka itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau stereotipe mesti negatif. Berarti pasti negatif ya. Gitu ya? Iya, pasti negatif. Nah, kalau prasangka ini berbentuk masih keyakinan, masih dugaan ya, masih dugaan, dan dugaan itu bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif. Memang dia apa ya istilahnya itu dasarnya itu dari stereotipe memang prasangka ini. Gara-gara kita itu melabeli orang itu, akhirnya kita kan berprasangka kadang-kadang buruk kan begitu. Oh, orang itu kasar itu. Nah, masih dugaan begitu, prasangka itu ya. Berarti merupakan sikap yang tidak beralasan dan tidak berdasar berarti ya Pak ya? Iya, tidak beralasan dan tidak berdasar, masih berbentuk dugaan atau berbentuk masih keyakinan ya. Jadi kayaknya begitu loh. Mendiskriminasi berarti mendiskriminasi. Kalau diskriminasi ini yang paling bawah Bu,
ini diskriminasi itu sudah dalam bentuk tindakan. Jadi sudah mengusir orang dari kelompoknya itu sudah diskriminasi itu. Ras ini diusir aja lah, itu sudah kalau sudah tindakan berarti ini masuk diskriminasi ya. Kalau masih keyakinan, masih dugaan itu masuk ke dalam masih sikap ya, masih ditunjukkan dalam bentuk sikap keyakinan, tapi belum sampai tindakan, itu berarti masih dalam prasangka. Oh ya Pak, siap. Ya, bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Jadi kalau sudah tindakan mengucilkan ras lain itu sudah diskriminasi itu ya. Nah, jadi kata kuncinya diskriminasi itu sudah ada tindakan itu loh. Nah, sini baru paham Pak. Tadi saya bingung stereotisme sama diskriminasi tadi. Nah, sekarang sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Ada tindakan berarti. Karena kan diskriminasi kan juga mengelompokkan ras dan kulit atau jenisnya gitu kan. Ternyata diskriminasi kalau udah ada tindakan. Mengelompokkan, tapi dia lebih cenderung ke tindakan. Ya, sudah ada tindakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kira-kira dari sini kita lihat lagi ya. Jadi prasangka itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau prasangka itu berbasis ras berarti rasisme, kalau berbasis etnis berarti etnisisme. Kemudian stereotipe itu memberi label atau cap. Etnosentris itu melihat budaya orang lain itu standarnya itu budayanya sendiri. Itu namanya etnosentris. Kalau rasisme itu superior. Ras saya ini yang paling superior ini ya, yang lainnya itu waduh rendah itu udah. Nah, ini berarti rasisme ya. Oke. Yang selanjutnya diskriminasi itu condong kepada suatu tindakan. Ya, jadi sudah berbentuk tindakan. Sudah ada tindakannya. Ini Bapak Ibu ya, kurang lebih sudah 40 menit kita berdiskusi di sini. Ada yang ditanyakan nyampe sini Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, mau memperjelas yang stereotip tadi. Oke, monggo. Untuk stereotip tadi pasti negatif atau hanya positif, hanya negatif ya? Negatif juga. Kalau stereotipe itu negatif Bapak. Tapi di bacaannya ini ada positif maupun negatif. Pak Sutarno 2008. Mohon maaf. Yang mana Pak? Yang stereotip nomor 2 itu Pak Sutarno. Sifat itu bisa positif maupun negatif. Yang ini sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif Bapak. Oh ya, berarti yang Sutarno 2008 sebelumnya ini. Yang baris ketiga. Baris ketiga. Oh iya. Ini yang paling ini. Nah, ini dicoret aja Bapak ya. Oh iya. Oke. Ini memang saya ambilkan dari ini Bapak, dari apa ya? Yang profesional kemarin ini ya. Jadi saya ambilkan dari modul profesional untuk PPKN itu saya ambil. Nah, tapi di sini yang kecenderungan untuk stereotipe ini adalah negatif ya. Oh, cenderung negatif itu stereotipe ya. Pak. Nah, kalau yang tadi dugaan tadi ini bisa positif, bisa negatif ya. Oke. Ya. Ini itu aja Bapak ya nanti ya. Jadi biar enggak bingung ya. Cenderung ke negatif untuk stereotip ya Pak. Kita pakai yang Alan G. John aja ya. Nah itu ya. Matur nuwun Pak. Nggih. Oke, yang lainnya Bapak Ibu biar enggak bingung ya, silakan. Barangkali ada yang belum paham. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, nggih Bu. Pak mau nanya yang tadi saya agak ketinggalan tadi pembahasannya yang di atas masalah Pancasila tadi loh Pak. Boleh itu lagi enggak Pak? Oh, nggih. Pembahasan materinya. Bahasan materinya. Oke. Nggih. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya ulang sekali lagi, kalau berhubungan dengan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, itu berarti Pancasila sebagai kepribadian. Ya, paham Bapak Ibu?
Nah, kalau yang menjalankan pemerintahan negara itu berarti Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara. Kalau berhubungan dengan PPKI tadi apa Bapak Ibu? Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai perjanjian luhur ya. Kalau semua aktivitas harus sesuai dengan sila Pancasila, berarti Pancasila sebagai landasan. Sebagai apa Bapak Ibu? Pandangan hidup. Pandangan hidup. Ya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke. Nah, jadi ini harus Bapak Ibu kuasai ya, paling enggak ya. Nah, ini tadi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nanti materinya boleh di-share nggih, Pak? Materinya sepertinya sudah saya share tadi. Oh ya, Pak ya. Ya, sudah saya share di itu di Telegram, Bapak Ibu. Oke, Pak. Pak Ilmi izin nambahin. Nggih, silakan, Bu. Iya. Ada saya Google, Pak, ada stereotipe tapi yang positif, Pak. Oh, ada yang positif. Ada. Yang bagaimana, Bu? Ada soalnya dah. Bisa di-share, Bu. Enggak apa-apa. Kita sebagai pengetahuan ya. Yang positif itu Pak kayak berupa pujian, Pak. Stereotipenya berupa pujian. Jadi kayak misalnya orang Asia rata-rata pintar dengan matematika gitu. Dia lebih ke pujian, bukan penghinaan atau pengelompokan negatif gitu. Dia lebih ke hal positif. Oh, memberi label positif. Tapi disebutnya stereotipe positif, Pak. Oh, tapi di soalnya itu ada berbunyi label, Bu. Melabeli dengan label ini begitu. Ada apa enggak gitu? Nanti coba Pak Ilmi Google aja stereotipe positif gitu. Oh, iya. Karena ada makanya tadi Bapak yang tadi nanya kayaknya benar ada yang positif dan negatif tadi Pak pas pembahasan si Pak pendapat negatif. Pas saya Google karena si Bapak tadi nanyain, saya penasaran, saya cari lah stereotip positifnya, ternyata emang ada. Ya, tapi kalau saya itu Bapak Ibu ya, kalau saya berpendapat ya, itu kalau stereotipe itu condong saya ke pendapatnya ini. Ini memang pendapatnya ada dua Bapak Ibu. Kalau menurut Sutarno itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif memang. Nah, tapi yang saya condong itu pendapatnya Alan G. John ini kalau saya. Kan ada kata-kata. Nah, masalahnya di soal itu yang saya temui ya, yang selama ini saya temui itu condong kasar, negatif ya Pak, marah begitu ya. Rata-rata di soalnya itu. Jadi saya lebih condong ke pendapatnya Alan G. John. Positif. Ya, jadi sifat-sifatnya cenderung negatif. Tapi kalau Bapak Ibu besok menjumpai seperti itu, tapi ada kata kunci pelabelan, ya enggak masalah, berarti dia masih masuk stereotipe ya. Berarti. Masih masuk stereotipe, tapi yang saya jumpai ya di soal-soal UP itu saya lihat itu ternyata kebanyakan itu pemarah, kemudian kasar itu. Rata-rata negatif Bapak Ibu pelabelannya ya. Kalau pujian itu masalahnya itu kalau menurut saya ya, saya kan lebih condong ke Gejon ya. Kalau kita itu memuji orang itu kan berarti bukan penyakit ya. Kalau menurut saya, sampean kok ganteng ya, kan penyakit kan berarti ya. Melabeli gitu. Ya. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut pemahaman saya gitu. Gimana Bapak Ibu? Tapi kalau besok ada soal yang benar cenderung negatif ya, enggak masalah, kita kan di sini diskusi ya. Jadi monggo, enggak apa-apa. Ya, silakan. Pak, mohon maaf ini Pak, saya menemukan lagi nih. Kalau stereotip itu ada penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap seseorang di mana orang tersebut dapat dikategorikan sebagai positif atau negatif. Terus kalau prasangka itu malah cenderung bersifat negatif.
Itu gimana Pak? Masa jadi bingung Pak ini? Kalau saya Bu, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya enggak pakai Google ya. Ini saya makainya adalah di modul Bapak Ibu semuanya. Lah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pembuat soal pasti patokannya adalah modul. Ya Bapak Ibu ya, perlu tahu ya, pembuat soal patokannya adalah modul. Oleh karena itu kita tidak boleh keluar dari modul yang sudah diberikan. Betul. Ya. Kalau saya lebih condong ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau prasangka itu memang dasarnya stereotipe memang ya, dasarnya stereotipe. Jadi ini prasangka dan stereotipe ini hampir mirip. Tapi kalau masih apa ya istilahnya? Yang dicondongkan itu dugaan-dugaan, itu berarti masih prasangka. Jadi bingung Pak. Loh, kalau dugaan-dugaan masih prasangka Bu. Tapi kalau nanti sudah ada di kata kunci ya, kata kuncinya mesti ini kok Bu. Jangan bingung Bu. Ini ya saya beri tahu ya. Intinya pelabelan kata Pak Ilmi tadi. Iya, memberikan label. Kalau sudah memberikan label ini stereotipe. Tapi kalau masih dugaan-dugaan ya. Menduga orang itu kasar, keras, tapi belum itu prasangka. Nggak ada label, ini masih prasangka ya begitu. Berarti itu labelnya masih label umum gitu ya Pak? Umum berarti ya labelnya masih umum, bisa positif bisa negatif gitu. Berarti hari ini Google-nya lagi error. Loh, bukan Bu, begini ya, kalau kita itu memberi label orang itu dengan positif, itu artinya kan bukan penyakit begitu loh. Iya kan? Iya benar. Nah, makanya saya condong ke pendapatnya ini. Condong ke pendapatnya Gijon ini ya. Jadi stereotipe itu condong negatif. Kalau kita mengatakan orang itu waduh, kok wajahnya kok putih ya, glowing gitu ya. Lah kan orangnya malah seneng gitu. Berarti kan apa ya istilahnya enggak penyakit ya, enggak penyakit lah. Yang kita bahas ini kan penyakit begitu Bu. Malah muji jadinya. Penyakit budaya begitu ya, yang merusak persatuan. Kira-kira kalau waduh wajahnya glowing itu kira-kira gimana kira-kira orangnya? Kan seneng ya. Nah, apakah bisa merusak persatuan? Enggak merusak persatuan ya. Pujian itu Pak. Kalau glowingnya itu sindiran itu beda lagi ya. Orangnya hitam tapi dikatakan putih lah itu beda lagi. Wajahnya putih, badannya ya Pak. Ya lah, kalau itu berarti kan negatif kan gitu ya. Jadi ya istilahnya nyindir tapi menyindir tapi nancep tuh Pak. Halus kan gitu ya. Egoni ya Pak. Masih masuk negatif. Jadi kalau positif itu kalau menurut saya ya belum enggak dikatakan penyakit ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya pendapat lain ya enggak masalah ya Bapak Ibu ya, karena di sini juga ada dua pendapat ya kan. Ada dua pendapat. Yang Bapak sampaikan di sini kan pendapatnya Alan Gijon ya. Sesuai lah dengan memang benar. Jadi ini Bapak Ibu saya ambil dari modul nggih. Jadi enggak Google. Kadangkala Google itu kan ya sumbernya dari mana itu loh. Kadang itu kan kita juga ini ya. Yo kebanyakan betul. Ya, cuman kan kadang kita sumbernya dari mana itu kan ini yang khawatir nanti kan menyesatkan Bapak Ibu. Begitu loh. Ya. Tadi kan cuma nambahin karena di situ kan si Pak Sutarnonya kan ada sifat positif maupun negatif. Nah, cuman mencari penerangan aja sifat positifnya gimana itu aja. Bukan kalau berhubungan sama soal iya sih. Berhubungan sama soal memang stereotipenya negatif gitu. Iya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung Bapak Ibu ya. Kalau ketemu seperti ini enggak usah bingung. Yang penting cari kata kunci. Kalau di situ ada melabeli ya berarti stereotipe begitu saja. Dan pembuat soal itu Bapak Ibu itu condong ke ini apa itu istilahnya dia mesti ngasih kata kunci Bapak Ibu ya. Jadi di soal itu mesti ada kata kunci. Sesulit apapun kalau kita tahu kata kuncinya pasti bisa Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, oke. Jadi kita belajarnya enggak usah banyak ya dikebut. Kalau dulu kan kalau sistem kuliah itu kan SKS ya, sistem kebut semalam gitu ya. Mau UP terus dikebut ya buyar kabeh wis.
Iya, Pak. Ya, kalau seperti ini kan kita pelan-pelan, waduh ini Bondowoso, stereotipe Pak. sudah tertancap stereotipe. Oh, ini berarti pelabelan. Etnosentris, Pelabelan. oh berarti standarnya budaya sendiri. Ya, kan sudah nancep ini ya, sudah nancep. Iya, Pak. Masih Ini lama. besok gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau mendekati mendekati retaker besok akan Ya, retakernya kapan, Pak? Kalau mendekati retaker ada pengumuman mau retaker akan saya bahas ulang. Iya, Pak. Terima kasih, Bahas Pak. ulang secara singkat ya maksudnya ya. Oh, ini kata kuncinya ini, kata kuncinya ini, kata kuncinya ini, kata kuncinya Ya Pak, ini. bahas kata kunci Pak, biar Ya, paham jadi soal, Pak. apa ya Kisi-kisi ya, Pak. Ketemu soal ini itu kata kuncinya ini, ketemu soal ini kata kuncinya ini. Jadi pemahaman kita itu Makasih, semakin Pak. kuat begitu Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya, pemahaman kita semakin kuat seperti itu. Kalau matematika enggak tahu ya. Kalau matematika itu saya punya ininya tapi enggak berani bahas soalnya saya itu enggak ahli matematika ya. Kirim saja Pak Ada itu filenya. Bu. Oh iya. Iya, Bu Dewi. Susi itu juga punya trik-triknya itu matematika itu ya. Kata kunci yang tanpa dihitung bisa Bu Dewi, katanya Bu Pak. Susi itu ya. Gimana Bu Susi? Bu Suci ya. Ayo Bu Susi. Ya, tanpa dihitung bisa itu besok mungkin Bu Susi bisa membuatkan nggak banyak-banyak kalau matematika soal tiga soal saja kan sudah 1 jam gitu ya. Yang tanpa dihitung bisa. Iya, tanpa dihitung tapi bisa ketemu. Logika ya, Pak. Pakai Ada logika Bapak ya, Ibu, Pak. memang caranya ada seperti itu ya. Tanpa dihitung ketemu. Kalau kita ada lihat triknya, apa ya kursus itu kan seperti itu ya. Kalau kita ngawur. Maaf Pak, mau tanya Pak. Oke. Ya, untuk modulnya itu modul PPG dah. Modulnya itu modul PPG Bapak Ibu ya. Jadi apa ya istilahnya? Soal itu enggak keluar dari modul loh Bapak Ibu ya. Cuman kita kemarin ya kemungkinan ya saya sendiri juga bacanya ya enggak sampai tuntas kemarin Bapak Ibu. Cuman ya saya tahu kata kunci gitu loh. Saya itu sistemnya gitu kalau Tapi saya. biasanya kalau Jadi di modul baca itu- modul malah nggak tahu kata kuncinya apa, jadi bingung. Sampai banyaknya ya Bu ya. Banyak banget ya. Nah, makanya itu memang untuk tahu kata kunci itu harus semedi dulu Bapak Ibu. Pak, kalau kisi-kisinya Pak, kisi-kisi kira-kira berubahkah? Apa ya istilahnya ya? Kisi-kisi, Pak. Pengertian yang panjang terus disempitkan jadi sedikit tapi mencakup seluruhnya itu keahlian khusus itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Disimpulkan. Khususnya enggak. Enggak semuanya orang baca terus tahu oh kalau gini ini itu ada ilmu khusus itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kan saya share ya ke jenengan semuanya biar kalau membaca modul itu jangan dibaca semua begitu loh ya. Ilmu Prasangka itu cari poinnya apa sih yang menuju ke prasangka begitu loh. Stereotipe itu poinnya apa sih yang menuju ke stereotipe. Jadi kita itu ketika selesai baca modul itu dapat pengetahuan begitu Bapak Ibu. Nah rata-rata kita kan itu dibaca habis itu ditutup iya ya tadi apa ya. Jadi habis dibaca ditutup loh iya ya saya tadi belajar apa ya itu kan. Nah ini memang modulnya tebel-tebel ya Bapak Ibu ya. Kalau kita enggak tahu kata kunci ya otomatis bingung Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kata kunci yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Seperti kalau kemarin Bapak Ibu yang pernapasan kemarin kan gampang sekali kan ya kata kuncinya ya. Yang pernapasan kemarin loh, Bapak Ibu. Inspirasi masuk, Ya pragma sama itu. Nah, yang relaksasi. Nah, ada kata kuncinya itu. Kalau kita baca Iya, Pak. sendiri ya, ini jelimet ini apa ya maksudnya? Ini kan bingung ya. Tapi kalau sudah tahu kata kuncinya, ya. Kalau sudah yang kontraksi yang ini, kalau yang ini yang ada ini, pembimbingnya kan, Pak. Ada pembimbingnya Pak Ilmi. Ya. Tapi Pak kisi-kisi Pak, bagaimana itu? Bapak Ibu yang kemarin IPA?
Saya aja baru mudeng, Pak, ada kata kunci. Saya baru bisa karena Stolik. Coba diulang lagi ya Bapak Ibu ya, barangkali lupa ya. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya sendiri juga ada keterbatasan. Ini tadi juga saya buat ini ya. Buat ini tadi hanya berapa itu ya? Kurang lebih 1 jam saja saya ini tadi buat ini ya. Yang penting Pak, belajar. kisi-kisinya Pak dulu Pak. Jadi sebenarnya Bu Dewi, kebetulan Bu Dewinya berhalangan, jadi saya yang isi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ilmi. Semoga menjadi amal jariah Kak Ilmi. Amin. Terima kasih Pak. Terima semakin kasih berkah kepada ilmunya. Pak Ilmi yang telah memberikan materi luar biasa ya. Ya, sehat selalu buat Pak Ilmi. Pak Ilmi itu gimana ya, menyimpulkan sebuah kalimat, menyimpulkan sebuah narasinya itu luar biasa berupa kata kunci. Bisa ditangkap. Iya, Bisa ditangkap. Saya sebenarnya semangat di sini ikut belajar lagi teman-teman ya. Ikut belajar lagi. Sama-sama Bu ya. Ya Bu, siap. Nggak ingin ketinggalan sama Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu. Iya. Mau belajar. Pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Hanya ini karena untuk mengisi saja ya Pak Ilmi. Bu Dewinya sakit, kita doakan semoga Bu Dewi setidaknya sembuh, sehat. Amin, 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 amin. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Ilmi dan Bu Susi juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita cukupkan dengan menutupnya dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya, membuatnya bertatap maya seperti ini. Kita cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.